Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Usai pemilu presiden dan wakil presiden, kegaduhan politik terjadi di parlemen. Koalisi Merah Putih menabalkan dirinya mengusung RUU perubahan bentuk pilkada. Muncullah polemik di tengah kita. Pilkada langsung atau tidak langsung menjadi tanda tanya. Pengusung mencampakkan pilkada langsung katanya boros dan menghasilkan ratusan kepala daerah masuk penjara. Petisi publik menilai itu kemunduran demokrasi. Kepala daerah akan berakhir jadi sapi perah partai dan politisi. Apa yang ideal telah bercampur dengan emosi. Efek perseteruan politik pilpres yang menghasilkan blok koalisi. Inilah Mata Najwa. Demokrasi galau. Pemirsa, malam hari ini Mata Najwa episode Demokrasi Galau hadir spesial langsung dari gedung DPR MPR. Dan malam ini kita berdiskusi soal RUU Pilkada. Pilkada langsung atau kembali ke DPRD. Telah hadir bersama saya di gedung DPR MPR. Saya perkenalkan yang pertama adalah Syamsur Rahim, Bupati Solok, Sumatera Barat. Selamat malam Pak Syamsur. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga hadir Ahmad Yani, anggota fraksi P3, politikus P3. Selamat malam Pak Yani. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Supaya jelas dari awal, saya akan menunjukkan sikapnya dulu, supaya kita tidak ada yang malu-malu malam hari ini. Pak Bupati, Anda jelas mendukung pilkada langsung? Benar. Dan yang di sebelah kanan saya ini, Pak Ahmad Yani, Anda jelas mendukung pilkada kembali ke DPRD. Ya. Jadi tidak ada lagi dusta di antara kita, sudah jelas sikapnya, kita bisa langsung membahas soal pro kontranya. Saya mau ke Pak Bupati dulu. Anda 4 kali ikut pemilihan. 2 kali mencoba peruntungan lewat DPRD, 2 kali lewat pemilihan langsung. Jadi sudah sangat berpengalaman. Bagaimana pengalaman Anda? Apa yang Anda alami 4 kali itu? Mana yang lebih baik? Terima kasih. Yang pertama, sebelum menanggapi apa yang disampaikan oleh Mbak Najwa, saya ingin menyampaikan bahwa isu nasional sekarang ini adalah undang-undang pemilu kada. Semua orang berbicara, mulai dari elit di tingkat pusat sampai kepada tukang gerobak di bawah membicarakan masalah pemilu kada. Termasuk di Solok, Sumatera Barat? Termasuk di Solok, Sumatera Barat. Persoalannya sekarang apakah kita mengikuti ajaran agama kita? Agama kita, Islam maupun yang lain mengajarkan, jangan engkau menyampaikan sesuatu yang kau sendiri tidak mengalaminya. Banyak orang yang berbicara tetapi mereka tidak mengalaminya. Maka saya selaku Bupati hari ini sudah mengalami 4 kali pemilu kada. 2 kali melalui pemilihan anggota DPRD dan 2 kali langsung dipilih oleh rakyat. Pengalaman yang pertama yang saya lakukan adalah ketika tahun 2000 saya mencalonkan diri menjadi wali kota, berhadapan dengan sekian kandidat. Ketika itu yang memilih adalah anggota DPRD Kota Solok, Sumatera Barat, kota kecil. Tahun 2000 itu? Tahun 2000. Jumlah anggota dewannya hanya 20 orang. Kemudian semua kami ada 6 pasang yang mencalonkan diri, berupaya untuk menggait massa melalui kegiatan dukungan-dukungan. Maka lahirlah ketika itu organisasi yang juga begitu banyak. Lahirlah orang yang menciptakan, membuat stempel begitu banyak untuk mempresur partai politik supaya mau mencalonkan kita. Oke, Anda waktu itu dicalonkan oleh partai? Dicalonkan oleh partai. Nah, kemudian ada 6 pasang. Kemudian kalau kita hitung-hitung, dari 20 anggota dewan itu sudah menjadi 70. Katanya saya berpasangan dengan si A, saya dapat 13. Sudah direkrut. Malah sampai bersumpah-sumpah malah. Malah ada anggota dewan itu yang mengatakan, kalau memang Bapak mau maju, tertulis di dada saya, belahlah dada saya, tertulis nama Syamsur Rahim katanya. Saking berusaha meyakinkan? Saking berusaha meyakinkan. Jadi Anda dijanjikan akan dapat 13 suara? 13 suara. Ternyata setelah dilaksanakan pemilihan hari H itu, yang dapat hanya 3. Yang dapat hanya 3. Kemana yang mau belah dada tadi yang 10 lagi? Ternyata itulah fenomenanya. Itulah fenomenanya. Padahal Anda sudah dimintai uang, sudah keluar uang belum ini? Mungkin ini yang menjadi persoalan. Ada transaksi yang bersifat finansial yang tidak bisa saya penuhi dan tidak sesuai dengan hati nurani saya. Dimintai berapa Pak Bupati waktu itu? Relatif lah kalau persoalan uang itu. Relatif itu berapa Pak? Ya, ada yang minta 50, ada yang minta 100 umpamanya, tetapi tidak dipenuhi satupun. Juta, 50 juta, 100 juta. Ya. Dengan janji kalau diberikan suara akan dikasih. Suara akan dikasihkan. Tetapi saya yakin sendiri bahwa gaji seorang bupati wali kota sampai hari ini hanya 6 juta. Belum direvisi oleh DPR RI. Oke. 6 juta per bulan. Kalau 60 bulan menjadi wali kota, menjadi bupati, berarti hanya 360 juta pendapatan asli yang bisa diterima oleh seorang bupati wali kota.
Dengan apa kita membayar oknum anggota dewan yang meminta sebanyak itu? Jadi pertama Anda mencoba, boleh tepuk tangan untuk Pak Bupati. Belak-belakan malam hari ini. Pak Ahmad Yani sudah mulai deg-degan tampaknya. Sebentar Pak, saya mau dengar curhatan dulu Pak Bupati. Jadi ketika pertama Anda bertarung di DPRD, Anda kalah? Kalah. Anda kalah. Kemudian pertarungan kedua lewat mana? Pertarungan kedua adalah di kota kecil yang namanya Sawalunto. Juga 20 anggota dewannya. Saya pimpinan partai mempunyai anggota dewan 8 orang. Berarti saya ada 40%. Kemudian sudah bekerja sama berkoalisi, termasuk dengan partai Pak Ahmad Yani. Pak Ahmad Yani. Ketika itu Pak Hamzah Has yang menjadi ketuanya. Sudah ada tekan kontrak bahwa dia akan berkoalisi dengan saya, termasuk fraksi satu lagi. Ternyata apa yang terjadi? Diminta juga uang, tetapi saya tidak mampu. Minta juga uang. Diminta Makanya, berapa Pak? Akhirnya apa? Saya tertarik ingin tahu jumlah uangnya nih. Diminta berapa ketika itu? Karena kan kita hitung-hitungannya biar jelas saja malam ini. Jadi kalau biaya pilkada langsung atau tidak langsung lebih mahal mana uangnya? Ya lebih kurang 200 juta lah ketika itu. 200 juta? Ya. Untuk satu anggota dewan? Untuk satu anggota dewan. Tetapi bukan yang bersangkutan langsung, tapi melalui yang perantaranya. Lobby-lobby begitu ya? Tetapi ketika H-1 saya kontak mereka, sinyal sudah habis semua. Sinyal sudah habis semua. Tidak ada lagi yang bisa dihubungi yang 4 orang itu ketika H-1. Besok mau pemilihan hari Senin, hari Minggu tidak lagi bisa dihubungkan. Kenapa kira-kira? Karena sudah dapat bagian dari calon yang lain? Mungkin. Kita tidak bisa menuduh, tapi kira-kira demikianlah. Baik, Pak, jadi ke DPRD Anda menang atau kalah tuh? Kalah juga. Kalah juga? Kalah juga. Oke. Ya. Ini jadi kapan menangnya nih? Ketika pemilihan kemudian, langsung? Tahun 2005, saya maju lagi di kota Solo melawan incumbent yang mengalahkan saya. Saya tidak orang kota Solo, tidak pernah bertugas di sana, tetapi rakyat yang memilih. Saya dapat suara mayoritas mengalahkan incumbent. Dan Anda keluar biaya berapa itu? Boleh dikatakan tidak ada. Kalau dikatakan uangnya paling-paling 200 juta. Tapi banyak partisipasi dari masyarakat. Mereka menginginkan figur yang betul-betul menurut pemandangan mereka, inilah yang paling mampu. Inilah yang lebih mampu dibandingkan dengan kalau money politik. Dan sekarang Anda menjadi Bupati Solok sampai 2015. Ya. Itu juga pemilu kada langsung pastinya. Ya. Dan Anda? Jadi tahun 2010, saya juga maju menjadi Bupati di Kabupaten Solok yang Pak Gamawan Fauzi 2 kali periode di sana. Saya juga melawan incumbent. Saya tidak pernah bertugas di sana, tidak kenal dengan orang di sana. Tetapi ketika saya menjadi wali kota Solok, masyarakat melihat bagaimana kiprah saya menjadi wali kota Solok. Alhamdulillah, saya menang mayoritas mengalahkan incumbent. Oke. Dengan biaya kurang lebih juga 200 juta begitu ya? Tidak banyak. Ada istri saya minjam uangnya 50 juta, 100 juta. Oh, itu dipinjam. Istri Pak Bupati? Ya. Oh, dipinjami uang untuk maju ya Bu? Ya. Rela ya Bu 100 juta asal tidak masuk ke kantong anggota DPRD ya? Oke. Baik, Pak Bupati, jadi intinya Anda mau bilang, Anda dari pengalaman Anda jauh lebih murah, jauh lebih enak dalam tanda kutip untuk dipilih langsung oleh rakyat. Ya, saya sebenarnya lahir daripada partai yang berkoalisi Merah Putih sekarang. Tetapi ketika mengambil kebijakan yang insidental semacam ini, saya juga tidak setuju demi negara kesatuan Republik Indonesia. Oke. Baik. Saya harus kasih kesempatan ke politikus P3 yang sudah senyum-senyum dari tadi, yang juga sedang memikirkan bagaimana nasib partainya. Pak Ahmad Yani, ini pengalaman dari orang yang menjadi objek penderita 4 kali pengalaman langsung. Anda kurang teriyakini? Saya kira kan satu orang kan tidak bisa mensampaikan secara keseluruhan. Yang kedua adalah saya ingin koreksi juga yang dikutip beliau dari pertama itu adalah ada juga ayat Quran itu surat Al-Isra ayat 36. Surat Al-Isra ayat 36 itu mengartikan bahwa janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya pengetahuan tentang sesuatu itu. Pengetahuan tentang sesuatu itu bisa dia alami, bisa dia ketahui, tidak harus dengan melakukan hal-hal yang langsung seperti itu. Oke, jadi penafsiran ayat dari P3 berbeda ini? Enggak, ayatnya jelas, ayatnya enggak mungkin berbeda, tapi seperti penafsirannya itu. Berbeda, saya bilang. Seolah-olah beliau kan orang mengetahui itu harus mengalami sendiri. Oke. Kan? Jadi Anda mau katakan bahwa Anda walaupun tidak pernah maju, Anda tahu sedikit lah soal ini? Saya kira atau tahu banyak? Ya. Okay. Saya ingin tidak bicara masalah yang sebagaimana dikemukakan. Saya ingin bicara yang lebih substansial lagi persoalan-persoalan ini. Oke. Nah, kalau kita bicara masalah substansial ini kan tentunya kita bicara tentang konteks kebangsaan kita ini. Sila keempat dari Pancasila kita itu adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Apa artinya? Demokrasi yang dipilih oleh bangsa kita adalah demokrasi perwakilan. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua adalah... Pak Ahmad Yani, saya sudah harus disuruh break, tapi saya janji setelah break akan kembali ke Anda. Oke. Setelah break, setelah pariwara, tetaplah di Mata Najwa. Kami akan kembali setelah pariwara berikut ini.